Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam jumpa teman-teman. Kembali lagi ke channel Abdul Syukur Kurtubi dengan saya Pak Syukur. Teman-teman boleh panggil sapaan akrabnya Pak Syukur ya, atau boleh dengan panggilan Syukur. Oke, di pertemuan kita kali ini saya pribadi nih akan khusus menjelaskan materi mengenai isi bacaan Iqra. Ada pelajaran apa aja sih di dalam Iqra ini ya? Dan bahasannya apa saja sehingga memudahkan kita menuju talaki Al-Qur'an. Jadi Iqra ini sebetulnya hanya panduan ya, ibarat kita berjalan itu panduan kita menuju finish, dan finishnya itu adalah talaki Al-Qur'an, membaca dengan baik dan benar. Oke, di buku Iqra ini ada pengenalan huruf, kemudian ada cara baca pendek, tidak dibaca panjang ya, dan dan banyak lainnya ya. Jadi teman-teman, insya Allah kita akan bahas mengenai pembelajaran Iqra. Selamat menonton. Nah, oke, baik teman-teman semua. Di sini ada Iqra, yang mana Iqra-nya terdiri dari Iqra 1 sampai dengan Iqra 6. Untuk mempelajari Iqra ini agar mendapatkan keberkahan dari penerbit khususnya, agar kita tidak membeli buku yang bajakan atau buku yang diperbanyak tanpa izin pencetak atau tanpa izin percetakan. Nah, di sini kita juga memohonkan keberkahan ilmu untuk pengarang atau penyusun dari Iqra ini, khususnya Kiai Haji As'ad Humam, agar ilmu yang beliau salurkan, buku yang beliau susun ini menjadi keberkahan khususnya bagi pengarang, dan semoga menjadikan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, langsung saja kita bahas mengenai Iqra 1. Oke. Sebetulnya di Iqra 1 ini setiap halaman atau setiap materi itu ada pedomannya. Sebelum kita membaca pedoman, kita baca ta'awuz basmalah terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, perintah yang pertama, bacaan langsung dari A, ba, dan seterusnya, tidak perlu diurai atau dieja. Bacalah dengan suara pendek. Maksudnya bukan suara kita yang tadinya keras dikecilkan, yang tadinya suaranya melambai kita kurangi. Bukan, maksudnya dari bacaan dengan suara pendek ini ialah membaca dengan cepat, tidak kita eja seperti misalkan a sama dengan a ya. Tidak seolah-olah huruf itu panjang, melainkan ketika pedomannya adalah pendek, maka dibiasakan bacaan huruf itu kita baca pendek. Contoh, A sama dengan A, pendek dan jelas sesuai dengan pedoman dan petunjuk. Terkadang di kita itu mengikuti kebiasaan, dan kita patokannya yang penting anak itu tahu dulu hurufnya. Sebetulnya pertimbangan tersebut itu keliru. Kenapa?
Karena pembiasaan awal atau di Iqra 1 ini adalah kunci dari anak mempelajari halaman dan Iqra yang selanjutnya. Ketika dibiasakan baca pendek, baca cepat, anak akan tartil ketika mendapatkan bacaan yang lebih rumit atau panjang pendeknya bisa lebih teliti dan hati-hati. Ketika dibiasakan di Iqra 1-nya ditekankan dengan bacaan yang pendek dan cepat. Contohnya A sama dengan A. Kemudian ini ada materi apa? A. Dan kita tanyakan ke anak kita lagi, ya. Ini adalah huruf ba. Apa huruf? Ini huruf apa? Ba. Ini namanya ba. Ini namanya ba. Kita baca cepat. Aba. Oke, baik. Nah, di sini ada spasi antara 3 huruf dengan 3 huruf selanjutnya. Maksudnya adalah 3 huruf ini dalam satu napas atau satu ketukan dibacanya dan 3 huruf berikutnya satu ketukan. Contoh, ba-aba, aba-a, ba'a, a'aba, baba'a, ababa, ba'aba, aba'a, a'aba, bababa, aba, aba, aba. Ya. Semoga teman-teman langsung paham mengenai materi awal ini ya. Sebelum kita masuk ke huruf yang selanjutnya. Pengenalan antara huruf A dan Ba harus ditekankan terlebih dahulu ya. Harus ditekankan terlebih dahulu materinya. Oke, baik teman-teman, kita lanjut di halaman yang kedua ya. Di halaman yang kedua, bahasan Iqra, ini halamannya halaman ke-6 karena di halaman sebelumnya itu ada petunjuk ringkas, kemudian ada kata pengantar dan petunjuk ringkas dari penerbit. Nah, ini di bahasan yang selanjutnya di halaman yang ke-6 ya. Itu ada materi bahasan ba dan ta. Ya, ba, a karena akhirannya b dan a, maka mulut kita harus kita buka ba ya. Dan yang kedua selanjutnya ada ta ya. Kalau kita gabungkan dalam satu ketukan tidak dibaca dengan suara yang panjang, artinya kedua huruf tersebut tidak dibaca panjang. Contohnya bata ya. Oke, selanjutnya kita contoh yang selanjutnya di bawah. Ini ada beberapa contoh bacaan. Nah, cara bacanya sama per satu ketukan. Ataba, taba'a, ta'aba, abata, bata'a, ataba, ta'ata, ba'ata, ataba, tata'a, abata, abata. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Insyaallah mudah. Selanjutnya kita ke bahasan di halaman ke-7. Ini materinya sama, ba dan ta, hanya ada penambahan huruf. Ini namanya sa. Cara melafalkannya itu digigit ya, lidah itu digigit, ujung lidah digigit oleh gigi bagian depan ya. Ini namanya sa. Ini namanya sa. Kalau kita gabung dengan kalimat sebelumnya dibacanya batasa dalam satu kalimat atau satu ketukan. Contoh yang selanjutnya sa'aba, sabata, batata, ba'asa, ataba,
sabasa, tabata, asasa, tata'a, basasa, sabata, batasa, abatasa, abatasa. Oke, silakan teman-teman mencoba dari halaman yang paling atas. Coba dulu sendiri ya. Ini namanya sa. Penambahan materi yang selanjutnya adalah sa. Oke, di halaman ke-7. Oke, kita berpindah ke halaman yang selanjutnya. Ini ada namanya jim ketika tidak menerima harokat. Tapi setelah ada harokat fathah di atasnya, ini fathah namanya. Nah, ini dibaca ja. Apa teman-teman? Ja. 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 Oke, langsung saja kita ke contoh kalimatnya. Ajaja, sa'aja, ataja, sabaja, bajasa, sa'aja, ja'aba, ja'asa, ta'aja, sajaja, ja'aja, jasasa, abata saja. Gitu ya teman-teman ya. Penambahan materi di halaman ke-8 adalah ja. Ja. Oke, kita berpindah ke halaman yang ke-9. Ini ada materi ja dan ha. Nah, ini adalah ha kecil ya teman-teman ya. Karena ha itu ada dua. Yang pertama ha yang kecil, yang kedua ada ha yang besar. Di sini ada ha yang kecil di halaman 9. Ja, materi yang sebelumnya. Dan ha adalah materi inti di halaman 9. Cara bacanya sama. Jaha, ha, ha, jaha. Oke, kita coba baca yang bawahnya. Ja'aha, jahasa, hajata, bahasa, jahata, ahaba, ja'asa, ha'aha, sabaha, ta'aha, ajaja, ahaha, abata sajaha. Seperti itu teman-teman. Jadi di bahasan halaman ke-9 kita berfokus ke bahasan huruf H ya. Kemudian di halaman ke-10. Nah, ini ada sedikit kemiripan antara ja dengan huruf setelah H. Ya, ini namanya kho. Ini namanya kho. Cara membacanya kho. 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 Seperti kita mengeluarkan dahak yang ada di dalam mulut kita ya. Kho. Kho. Cara bacanya jaha kho. Diulangi jaha kho. Contoh kalimatnya. Ha'akho, ja'akho, sa'akho, khotaja, ba'akho, tahasa, ja'aha, bahasa, ta'akho, jahasa, akhokho, jahakho, abata sajahaho. Nah, jadi kalau yang titiknya di tengah seperti ini namanya ja. Yang tidak ada titiknya namanya ha. Sedangkan yang ada titiknya di atas ini namanya kho. Kalau kita gabung jahakho. Oke. Selanjutnya di halaman ke-11 ini ada namanya da. Da. Ketika tidak menerima harokat, ini namanya dal. Tapi ketika sudah ada fathah di atasnya, namanya da.
Ya. Contoh kalimatnya khodada, hadakho, hadasa, jahada, khotada, hajada, sabada, jahakho, habada, jadaja, hajata, khodada, abata, sajaha, khoda. Atau tiga, karena ini sudah banyak, teman-teman boleh baca per 3 huruf. Abata, sajaha, khoda, boleh. Atau mau disekaliguskan, abata, sajaha, khoda. Tuh, mangga, boleh. Yang penting tidak dibaca panjang. Oke. Kita lanjut di halaman ke-12. Ini ada materi da dan za. Apa teman-teman? Da, za. Di bahasan yang sebelumnya ini adalah da, ya. Nah, ini yang baru di halaman ke-12 ini bahasan khusus di halaman 12 adalah za. Sama seperti kita melafalkan sa digigit, za digigit juga, antara lidah berada di antara gigi atas dan gigi bawah. Za, 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 za. Contoh kalimatnya atau cara bacanya dibaca pendek, tidak dibaca panjang. Daza, daza. Contoh yang bawah. Da'aza, khodaza, ahada, jahaza, khotada, sa'aza, jahakho, dabaha, hadasa, akhoza, da'aza, khodaza. Oke, bawahnya seperti tadi ya, boleh tiga huruf atau disekaliguskan. Di sini kita ambil contoh yang per 3 huruf ya. Abata, sajaha, khodaza. Oke, itu bahasan singkat di halaman ke-12. Sekarang kita berpindah di halaman 13. Ini ada bahasan materi ro. Apa teman-teman? Ro, ya. Ro-nya sedikit tebal karena berharokat fathah. Ini fathah namanya ya. Karena ro itu ada 2 cara membacanya, ada yang tebal dan ada yang tipis cara membacanya. Kebetulan ro di sini cirinya fathah, jadi dibaca tebal. Ro, ro. Oke, ro apa namanya? Ro. Sekali lagi ro, ya. Kita baca contoh kalimat di bawahnya. Dazaro, khazaro, rohada, jaraza, rohasa, tazaro, barada, kharaja, hazaro, barata, khakhaza, hajaro. Oke, contoh di bawahnya ya. Kita baca per 3 huruf. Abata, sajaha, khodaza, ro. Oke. Kita berpindah ke halaman yang selanjutnya. Nah, di sini ada huruf yang mirip ro, menyerupai, hanya dibedakan titiknya saja di atas huruf tersebut. Nah, ini tadi kita pelajari, ini adalah huruf ro, ya teman-teman. Ini namanya ro. Nah, ini yang selanjutnya adalah za, ya. Ketika kita gabung roza, roza, jadi za ini beda dengan za yang kecil tadi. Kalau ini digetar antara gigi atas dan bawah, disatukan, kemudian dihempaskan udara di sela-selanya. Cara bacanya za, za. Sekali lagi za, za. Yuk kita baca sama-sama. Roza, roza, roza. Yuk. Ini namanya za.
Kita baca dari atas sampai bawah ya. Raza, ra'aza, zaraza, zadara, rakhaza, zahada, saraza, kharaja, tazada, bazara, sahaza, ja'akha, za'aza, abata, sajaha, khadaza, raza. Oke, inilah tadi di halaman 14 bahasan inti tentang huruf za. Kita berpindah ke halaman 15. Di halaman 15 ini ada bahasan tentang huruf sa. Oke. Bahasan tentang huruf sa atau nama lain adalah sin ya. Ketika tidak ada fathah di atasnya namanya sin, tapi setelah ada fathahnya di atas namanya sa. Oke. Bisa kita baca sama-sama ya. Sa. Yuk, 1 2 mulai. Sa. 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 Oke. Kita baca contoh kalimat di bawahnya. Za'asa, zarasa, sakhaza, hasada, sakhasa, jazara, sabata, zarasa, sakhaza, zahada, sajasa, abata, sajaha, khadaza, razasa. Itu ya teman-teman ya. Ini bahasan inti di halaman 15 adalah pengenalan huruf sa. Kita berpindah ke halaman yang selanjutnya di halaman 16. Kalau tadi ada sa, maka ini adalah sama cara bentuknya sama. Yang membedakan adalah 3 titik di atasnya. Nah ini, kalau ini adalah sin ketika tidak ada harokat fathah, maka ini adalah shin. Huruf yang besar, lebih besar dari sin adalah shin. Ketika diberikan harokat fathah, ini adalah sa, dan ini adalah sya, sya, sya. Ya. Cara pelafalannya tentunya berbeda antara sa dan sya. Sasya, 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 sasya. Oke, silakan teman-teman coba mengikuti. Sasya, sasya. Oke, baik. Sekali lagi. Sasya, sasya. Oke, kita baca contoh kalimat di bawahnya. Sa'asya, sashasha, zatasha, syazasa, syazasa, syazasa. Digigit sa-nya karena ini adalah sa. Darasa, syataza, zahasa, khosyaba, jarasa, syasya'a, sasya'a, rasyaza, hasada, zakhaza. Diulangi. Zakhaza, asasya, syazara, khasada, syazaja, abata, sajaha, khadaza, razasa, sya. Itu ya teman-teman ya. Bahasan inti di halaman 16 adalah sya. Dan contoh selanjutnya di halaman ke-17. Kita masuk ke halaman 17, ada bahasan tentang so. Oke, teman-teman boleh ikuti ya. 1 2 3. So. Oke, kita baca contoh kalimat di bawahnya. So asya, so syaza, saroso, sosaza, dasaso, syarota,
sakhasa, hasada, zazasa, hazara, syabasa, sajaza, sadakha, sajaza, syaraza, sakhasa, abata, sajaha, khadaza, razasa, syasa, syasha. Ini namanya so. Jadi mulut kita tuh sedikit dibulatkan karena memang ini ada SHO ya. So. Oke, teman-teman selamat mencoba karena memang so ini termasuk huruf isti'la ya. Huruf yang sedikit berat cara pelafalannya atau memang diberatkan. Oke, kita berpindah di halaman yang selanjutnya. Ada halaman 18. Bahasan mengenai huruf yang tadi ya. Di halaman 17 ada so ya. Nah, ini ada huruf yang menyerupai so, namun ada pembeda ialah titik sebagai pembedanya. Ini namanya do. Ini namanya do. Sodo. Ya. Kita baca sama-sama dari atas sampai bawah ya. So'aldo, hadoro, asodo, sya'aldo, syakhoza, doroba, sohasa, sodaza, dasyado, sahaza, rasada, dotaza, sakhoza, dojaza, sa'asha, sorado, abata, sajaha, khodaza, rozasa, syasodo. Oke, selamat mencoba teman-teman. Ini bahasan intinya adalah do mirip dengan so. Sodo. Oke. Selanjutnya kita pindah di halaman ke-19. Nah, ini ada po. Ini namanya po. Apa teman-teman? Po. Oke, kita baca sama-sama dari atas sampai bawah ya. Po. Po'ado, zaltosha, hajalto, tasodo, zaltosa, zadalto, daldoso, saroto, shaldosa, syakhoto, tohaza, basodo, zaroto, jazalso, sa'asha, sakhoto, abata, sajaha, khodaza, rozasa, syasodo, to. Oke, seperti itu teman-teman ya. Selamat mencoba. Bahasan inti di halaman 19 adalah to ya. Sedikit membulat seperti hampir mirip so, cuman ini agak disempitkan sirkulasi udara yang ada di mulut sehingga sedikit membulat di bagian pipi ya, anginnya ditahan to. Oke. Selanjutnya di halaman ke-20. Ini ada to dan huruf yang mirip dengan to ya. Pembedanya adalah titik. Lagi-lagi titik ya teman-teman ya. Maka teman-teman harus fokus di bagian hurufnya ada titiknya atau tidak. Jadi ketika tidak ada titik namanya po, dan setelah ada titiknya di atasnya ini namanya zo. Pozo. Oke. Kita baca dari atas sampai bawah.
Ini apa teman-teman? Ini namanya zo, ya. Pozo, pozo, pozo. Zo alpo, batozo, zo haza, sadozo, dasozo, tohaza, sya'azo, saroso, zakhoto, sarodo, zakhodo, tadozo, sodasha, jatodo, shatozo, abata, sajaha, khodaza, rozasa, syasodo, tozo, zo. Materi inti di halaman 20 adalah zo, huruf yang mirip to. Zo. Oke, teman-teman silakan berlatih mengenai huruf zo. Oke, baik teman-teman. Di halaman yang selanjutnya, halaman 21, ini ada bahasan tentang ain, ya. Ketika hurufnya tidak ada harokat, ini harokat fathah namanya. Ini namanya ain, ya. Pelafalannya, makhorijul hurufnya diambil dari tenggorokan. Ya. Teman-teman boleh nyoba ditarik cara bacanya ditekan di dalam tenggorokan, ya. Ini namanya a. Setelah ada fathah jadi a. Awalnya ain jadi a. Beda dengan a. Ini a namanya hamzah. Kalau ini a, ya. A. Yuk kita coba. A. 1, 2 mulai. A. Lagi. A. Ya. Kita ambil contoh di kalimat yang di bagian bawahnya. Zo'a, ta'aro, ba'ato, so'aza, so'ado, dahazo, ba'asa, sa'azo, syato'a, jakhaza, do'asha, za'ado, ajazo, datozo, datodo, to'ato, ya. Contoh di bawahnya per 3 huruf. Abata, sajaha, khodaza, rozasa, syasodo, tozo'a. Kita berpindah ke halaman selanjutnya. Di halaman 22 ini masih tentang a, ya, atau ain. A. Nah, ini namanya ghain. Atau setelah ada fathah di atasnya namanya gho. Agho, ya. Jadi cara membacanya itu kayak sedikit ditarik dari tenggorokan seperti a. Cuman ini agak kotor namanya gho. Agho. Gho'a, daghozo, atogho, sa'adho, jaghozo, sato'a, harozo, syaghoto, soro'a, zakhozo, do'aza, tagodo, syarozo, to'azo, bagoso. Kita baca bagian bawahnya per 3 huruf seperti tadi. Abata, sajaha, khodaza, rozasa, syasodo, tozo'a, gho. Oke. Kita berpindah ke bagian halaman selanjutnya di halaman 23. Ya, kalau bahasa Arab itu dari kalau angka itu dari kiri ke kanan. 2, 3. Jadi 23. Kalau cara baca setiap hurufnya itu dari kanan ke kiri.
Ya, berbeda dengan huruf Latin. Kalau dari bacaannya, ini namanya fa. Fa, ya. Jadi angin dulu, mendesahkan angin, kemudian langsung a. Fa, 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 fa. Kita baca contoh kalimat di bawahnya. Fa'agho, fa'adho, ghafaso, fataha, ghajaza. Ya, ini ja, ini za, beda. Ghajaza, hafadho, ta'ada, safagho, syakhadho, saghazo, khafaza, syaghadha, faza'a, saghata, zafara. Kita baca bawahnya. Abata, sajaha, khadaza, razasa, syasada, taza'a, ghafa. Kita coba berpindah ke halaman yang selanjutnya. Di halaman ke-24 teman-teman. Nah ini udah nggak kerasa ya, kita sudah di halaman 24. Ini ada fa, ini ada ko. Kita gabung faqo, lagi faqo ya. Ini seperti kita baca gho, memang agak mirip dengan huruf gho ya. Ini namanya fa, ini namanya gho. Kita baca sama-sama. Fagho, fagho, lagi. Ini namanya seperti gho ya, maaf, ini namanya ko ya. Ko, gho agak mirip ya, gho dan ko ya. Ko. Coba ulangi. Ko. Ko, sekali lagi ko. Kita baca dari awal. Faqo, faqo ya. Kita baca contoh di bawahnya. Qabadha, qatafa, faraqa, saghaza, faqaza, sa'afa, hazakha, qafasa, aqada, daghata, syafa'a, zaqaqa, abata, sajaha, khadaza, raza, sasha, sada, taza, agha, fauqa. Oke, kita sudah sampai ko teman-teman ya. Ini fa, ini ko. Kita beralih ke halaman 25. Ada kaf ya. Jadi ketika tidak ada harokat fathah, ini namanya kaf ya. Dibaca setelah ada fathah di atasnya namanya ka ya. Ini namanya ka apa teman-teman? Ka, beda dengan ko yang tadi. Kalau tadi ko, kalau ini ka, ka ya. Kita coba baca dari atas. Ka khoko, ka qokho, ka ko, beda ya. Ka ko, dohaka, atafa, syakara, jakata, qakafa, zaghasa, sodasa, gofaka, zakata. Oke, kita baca sama-sama. Abata, sajaha, khadaza, razasa, syasada, taza'a, gofaqa, ka. Oke. Kita coba masuk ke huruf yang selanjutnya. Ini ada namanya lam ya. Ini namanya lam ya. Asal hurufnya lam, setelah ada fathah di atasnya namanya la ya. Jadi kalau nggak ada fathah seperti ini namanya lam. Tapi setelah ada fathah di atasnya maka ini namanya la. Kita coba ucapkan la. Yuk, 1, 2 mulai. La. Lagi. La. Sekali lagi. La. Kita baca sama-sama yang bawahnya ya. Qalaba,
ja'ala, khalata, zakara, ghaladha, qafasa, halafa, darasa, syakala, dara'a, zatadha. Ulangi. Zatadha, kalala, abata, sajaha, khadaza, raza, sasha, sada, taza'a, ghafaqa, kala. Tuh, seperti itu ya. Nah, ini kenapa di dua seperti ini? Karena membedakan antara huruf yang memang agak mirip agar kita bisa membedakan dengan mudah. Antara ro dan za itu beda ya, beda dari titiknya. Sa dan sya beda juga. So dan do dibedakan dari ada titik dan tidak ada titik. Kita lanjut di halaman 27 teman-teman. Ini ada namanya mim ya. Ketika tidak ada fathahnya namanya mim, setelah ada fathah namanya ma. Ini namanya ma. Ini namanya ma. Apa namanya? Ma, ya. Kita baca sama-sama dari contoh kalimatnya. Ghamadu, lamasa, jama'a, farada, karama, khalata, somada, zotaza, mazaqa, syamala, fakaha, ghamama. Kita baca per 3 huruf dari atas sampai bawah. Abata, sajaha, khadaza, razasa, syasada, taza'a, ghafaqa, kalama. Oke. Ini bahasan tentang ma. Lanjut. Masuk ke halaman 28. Ini ada nun ya. Ketika tidak ada fathah namanya nun, setelah ada fathah namanya na. Ini namanya na. Apa namanya? Na. Jadi huruf yang mirip ba
عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا السابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة وإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى
فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها فأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطرت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى فأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أما صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم
فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وأخيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة